Dek, Umi meeting ya. Halo. Umi meeting, Umi meeting, Umi sekarang nih. Iki materi Umi sing anu anu Dek, tolong Dek. Iya iki. Sing lenggon anu. Iku. Nek ning ndi? Aduh, subhanallah. Aduh, HKM. Kemarin Dinis tak siap nih ya di AKM tidak. Aduh ya Allah. Allahu Akbar. Berarti nang jelaskan. Edian lah. Yus ke Edian nang ini kan. Iya, iya. Oh, Edian. Ya Allah, paling sabar. Oke. La ilaha illallah Muhammad. Subhanallah, dek kan wis tau kok. Kok enggak masuk iki? Oke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, mohon maaf Bapak Ibu karena memang ini tadi ternyata Pak Yus luar biasa, oke. Pak Yus luar biasa. Eh, dan menurut saya nanti saya menyampaikannya bagaimana ya, karena materi saya belum saya semua upload di sini. Kalau misalkan ada di yang di sini nanti akan saya upload di sini. Non saya eh bentar. KM AKM.
Yang saya sampaikan ini aja ya Pak ya. Halo, Pak Setia Elia? Aduh, Pak Yus ki jan tenan kayak iki ngene iki umi mendem iki materine sing nang nggone MGMP MGMP mat SMK. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mm-mm. Pak Yus ki jan ra jelas. Duh, ngoten. J, niki ada sedikit, mungkin ada sedikit ya Pak Yus. Terima kasih ya Pak Yus. Niki nyon sewu karena mendadak jadine dan sewu anak saya juga menggunakan laptop. Jadinya saya menggunakan laptop yang ada saat ini. Kemudian memang datanya belum ada di sini. Jadi saya ngambil yang sudah ada saja, nggih. Ini akan saya share screen non sewu Bapak Ibu. Ada sedikit yang akan kita bentar ini. Masih belum, bentar-bentar Pak. Astagfirullah. Sudah, sudah, sudah. Ini tak save dulu. Siap, sudah aman. Agak emak. Oke, oke. Di mana ini? Di download. Oke. KM, PPT. Oke, nanti saya. Aduh, duh, Pak Yus jangan lagi. Hmm, Kipi ya, kok nggak bisa dibuka sih? Oke, oke, oke. Ya Allah, Pak Yus jangan.
Bismillah. Coba, nggih. Monggo Pak Yus. Insya Allah, sebentar. Nggih. Cobi untuk melihat tampilan dari saya dulu. Ini, J, bisa nggak ini? Bisa terbaca apa buatan ini? Dan saya bisa terlihat tidak, Pak? Oh, nggih. Oh, gitu nggih. Aduh. Terus piye iki aku gede nih. Karena ini bentuknya ya. Dan saya mungkin ya, mungkin ini tugas-tugas dari saya. Ini yuk, ini. Heeh, udah besar. Sudah full. Oke, niki dan saya mungkin ini tugas yang diberikan pada saya dulu dan ini mengenai yang saya sampaikan ini mengenai analisis data dan peluang. Jadi ada namanya data. Kalau kemarin itu yang disampaikan yang untuk persiapan AKM besok itu memang hanya sekitar berapa gitu. Walaupun KIKD itu bisa dibuat semua untuk AKM, hanya saja yang dibatasi untuk asesmen nasionalnya itu hanya berapa gitu nggih, ada bilangan ya, ada bilangan, ada data, terus apa itu saya lupa. Terus mungkin ini di sini WPT saya dulu sudah saya sampaikan mungkin insya Allah itu. Dulu sudah saya sampaikan mengenai niki bilangan aljabar, pengukuran geometri, analisis data dan peluang. Jadi ya untuk asesmen nasional yang kemarin kita buatnya itu di antara itu. Jadi bilangan aljabar, pengukuran geometri dan analisis data atau peluang. Sehingga ketika kita masuk di AKM ini salah satunya untuk masalah data nggih. Di sini ada stimulusnya itu mengenai data dan ketidakpastian. Jadi ini berkaitan dengan data statistik dan peluang. Kemudian yang dikatakan sosial budaya itu adalah ketika Anda mengamati sesuatu yang ada di lingkungan kita, di masyarakat kita atau di dunia yang terjadi. Jadi bisa jadi hanya di lingkungan sosial budaya di tempat kita sendiri. Jadi di Wonogiri, misalnya di Wonogiri sendiri yang terkenal apa? Mengenai gaplek, mengenai tiwul, mengenai apa yang setidaknya itu merupakan sosial budaya kita gitu, ataupun permainan apa. Jadi saling berkaitan antara sosial budaya begitu. Kemudian untuk nah di sini ada peserta didik dapat membaca informasi, memetik informasi dari apa yang didapatkan itu dengan menggunakan tabel. Jadi sebuah tabel atau menggunakan diagram. Diagram bisa berbentuk batang, lingkaran, kemudian cara mengumpulkan data dan cara penyajiannya. Sehingga nanti kita membuat soalnya disesuaikan dengan itu. Jadi konteksnya tidak boleh berbeda-beda. Kalau kita mengacu pada sosial budaya, kemudian nanti ada levelnya juga, ada bentuk soalnya juga seperti itu. Jadi kita konteksnya harus harus tepat dulu begitu. Harus tepat dulu. Kalau misalkan di sini data ketidakpastian berupa personal. Personal artinya nanti pasti berkaitan dengan nama seseorang atau berkaitan dengan dunia yang nanti kaitannya dengan seseorang. Jadi personal. Jadi personalnya itu siapa? Kemudian dapat menentukan dan memahami main, median, dan modus. Kalau ini hanya memahami, sehingga nanti tingkatannya masih C1 ya. Kalau kita katakan ya kemarin ada tingkatan kalau di dalam AKM itu perubahannya hanya sebenarnya sama sih C1, C2, dan C3 untuk menganalisisnya. Tapi sebentar ya. Nah, ini knowing, applying, dan rationing. Jadi cuman pengetahuan, pemahaman, kemudian applying udah dikerjakan, kemudian rationing. Jadi level tingkatannya seperti itu.
Konteksnya di sini personal, sosial budaya, dan scientific. Kalau personal tadi sudah, nggih, sosial budaya sudah. Kalau scientific itu berkaitan dengan ilmu, keilmuan, di mana ilmu itu bisa berkaitan dengan lintas ilmu atau scientific extra. Jadi scientific extra itu berkaitan dengan apa yang disajikan Bu Maya kemarin. Jadi bisa berkaitan dengan eh, PPKN, kemudian tata boga, kemudian IPA, IPS, seperti itu. Kalau scientific extra. Tetapi kalau scientific intra berarti berkaitan dengan kita sendiri, yaitu mengenai kematematikaan kita. Jadi nanti soalnya itu berkaitan dengan kematematikaan kita. Kalau kita adalah jurusannya matematika begitu. Tidak menutup kemungkinan untuk materi yang lain juga seperti itu, untuk masalah scientific itu. Nah, jadi ini C1, C2, C3 sudah sama di sini, kontensnya hanya ini. Jadi ada bilangan, geometri, dan pengukuran data dan ketidakpastian, serta aljabar. Itu. Eh, Nah, ini ada yang menganalisis ya. Jadi harus menganalisis, bisa menyimpulkan, membuat soal-soalnya seperti yang disampaikan Pak Arief kemarin, luar biasa, luar biasa. Saya salut dengan materi dari Pak Arief itu untuk soal-soalnya. Nah, kalau kita memang membuat soal harus satu stimulusnya terlebih dahulu. Kalau stimulusnya itu bisa dibuat kompleks, nanti bisa dibuat soal mengenai apa namanya, memahaminya, kemudian mengaplikasinya, kemudian menganalisisnya, nanti bisa semuanya. Dan bisa dibuat menjadi bentuk pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan ise atau jawaban singkat, urean, begitu juga semuanya bisa Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan itu tugasnya membuat satu soal, tetapi nanti soalnya semua hanya pada satu knowing aja, semuanya nanti tidak ada variasinya begitu. Jadi harus ada uh, ini ber berkaitan keseluruhan. Kalau misalkan di sini kan data ketidakpastian, tetapi di sini mengaplikasi, di sini baru memahami, di sini sudah menganalisis. Jadi ada tiga. Gitu. Mungkin dibentuk lagi menjadi menjodohkan dan seterusnya. Itu sepemahaman saya Bapak Ibu. Kemudian ini tetap. Nah, ini. Jadi bentuk-bentuk soal saya itu misalkan di sini kan ada pilihan ganda, kemudian knowing, mohon maaf ini tak wolak-walik tadi fotonya dimolak-walik. Pilihan ganda, kemudian knowing, pilihan ganda. Jadi pilihan ganda, kita pilihan gandanya kompleks, terus ininya adalah applying. Pilihan ganda kompleks applying, mencocokkan atau menjodohkan sama G, knowing, pilihan ganda kompleks applying, dan seterusnya. Membentuk AC tapi rationing gitu dan seterusnya. Jadi kita setiap kali membuat soal itu harus konteksnya sudah ditentukan seperti ini. Jadi seperti yang disampaikan dari Pak Arief itu, pembuatan untuk kolom-kolomnya bisa dibuat sendiri Bapak Ibu. Kalau misalkan mau dibentuk menjadi misalnya jenengan, kayak itu jenengan membuat misalkan data kemudian berbentuk pilihan ganda, kemudian knowing, kemudian ini sosial budaya, kayak gitu, terus baru membuat soalnya. Monggo, karena kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Trius bahwa kisi-kisinya juga dibuat sendiri, kemudian untuk soalnya juga dibuat sendiri. Tetapi yang saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin yang kemarin untuk saya sendiri juga sama, membuatnya adalah stimulusnya yang luar biasa, yang bisa untuk mencari semua soal-soal itu, dijadikan masing-masing bisa knowing dan seterusnya, pilihan ganda dan seterusnya. Begitu. Dan saya Bapak Ibu, mungkin saya juga tidak mampu seperti Pak Arief. Saya cuman masih belajar sama sama kita sama-sama belajar ngoten mengenai itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Nah, ini personal.
Personal itu fokus pada aktivitas seseorang, keluarga, kelompok. Jadi menunjuk menunjuk orang bernama Antina atau Pak Trius atau Bu Eni atau Bu Erawati dan seterusnya. Jadi menunjuk mengenai personalnya. Kalau scientific ini berkaitan dengan di alam semesta, Shine, atau berkaitan dengan masing-masing itu tadi untuk ekstra dan intranya. Sosial budayanya ya berkaitan dengan masyarakat tadi nggih, hasil-hasil itu di masyarakat. Itu kemudian ini contohnya kemarin juga sudah sama seperti ini. Ini hanya konteks personal saja. Nah, ini personalnya. Ini siapa? Dina. Jadi menunjuknya ada Dina gitu. Jadi ini konteksnya personal. Di ada seseorang yang disampaikan di sana gitu. Ampun kesupen Bapak Ibu kalau membuat stimulusnya mungkin harus benar-benar literasi literatur atau dari mana diambilnya gitu nggih, dari web atau apa gitu. Jadi harus benar-benar disampaikan agar anak-anak juga memiliki pengetahuan oh ini dari apa gitu. Nah, ini tadi bentuknya, konteksnya sosial budaya. Nah, ini kriminal. Cuman kriminalnya tidak spesifik, jangan menggunakan senjata tajam dan seterusnya. Kadang kadang kemarin saya memang agak sedikit bertanya dengan Bu Maya, kalau misalkan dengan kriminal yang senjata tajam dengan seterusnya, mungkin nanti sebagai pembelajaran anak nggak baik. Jadi ini cuman secara umum saja, jadi kriminal. Atau mungkin kalau menyebutkan merek nuwun sewu ini dulu saya membuat mungkin saya tidak paham ternyata publikasi untuk menyebut merek itu tidak diperbolehkan. Kayak misalkan saya makan membandingkan kemarin itu, membandingkan antara komposisi makanan makanan A, B, C. Jadi tidak boleh makanan roti dari Kongguan, roti itu tidak boleh menyebutkan merek ternyata dan saya kemarin harus mengganti dengan merek itu sebagai merek-merek yang tidak pernah terkenal dimanapun gitu. Jadi dirubah sendiri, namun komposisi itu memang berada di dalam komposisi makanan itu yang saya foto dan seterusnya itu memang sudah berada di dalam makanan-makanan tersebut gitu, tapi tidak menyebutkan mereknya. Jadi tidak boleh publikasi apa namanya promosi nanti saya dapat endorse gitu Pak Ibu. Nah, ini untuk konteks scientific intra. Kalau di sini karena intra berarti berkaitan dengan matematika sendiri. Jadi di sini sudah berkaitan dengan apa lagi rangka atap itu kita belajar mengenai dimensi tiga, mengenai matematikanya. Jadi di sini scientific intranya langsung berkaitan dengan mapel yang kita lakukan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk scientific ekstranya, nah ini berkaitan dengan obat-obat berarti kimia mungkin ya ini berkaitan dengan kimia. Jadi scientific ada ekstra dan intra ada dua. Karena kita materinya matematika nanti kita tetap menggunakan penyelesaian dengan matematikanya saja ini berkaitan dengan kimia gitu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang kemarin ini juga sudah saya tampilkan ketika waktu acara kita AKM bersama pada bulan apa gitu kayaknya. Sudah saya berikan juga. Nah, ini untuk bilangannya. Bilangannya ini disajikan stimulus domain bilangan, kemudian representasi, konteksnya personal, dapat mengenal bilangan desimal dengan dua angka ini lebih 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 spesifik. Jadi nanti bilangannya harus dua angka di belakang koma, prosentase mengenai bentuk pecahan atau sebaliknya gitu. Mungkin ini yang saya dapatkan kemarin Bapak Ibu ketika membuat soal bentuk soal AKM dan luar biasa mungkin sambatnya sama untuk saya saya mungkin sebenarnya sudah itu
luar biasa dan harus lembur. Memang soal ini tidak diperbolehkan sama dengan yang tahun-tahun kemarin karena intinya apa namanya, kita membuat sendiri dengan keadaan kenyataan yang sekarang ini sehingga tidak anak-anak bisa memahami dunia nyata. Jadi banyak membaca untuk penerapan pada numerasinya. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada ini saya juga baru belajar Bapak Ibu, jadi nanti kalau kita bertanya jawab kita saling melengkapi saja gitu. Sudah saya screennya. Oke, begitu Bapak Ibu. Dan Sewu, mungkin ada yang kita sharing aja gitu Bapak Ibu. Itu tadi yang tugas saya sendiri yang saya sampaikan. Mungkin kalau misalkan kurang jelas, monggo boleh bertanya. Monggo Pak Yus. Ya. Itu kompleks, Pak. Jadi kita membuatnya itu ada levelnya SD, kemudian SMP, kemudian SMK. Kita dibagi, jadi semuanya kita bagi sedikit-sedikit gitu kemarin itu. Banyak yang lainnya tidak tidak saya saya biasanya saya langsung jadikan satu gitu AKM berapa kali, tapi ini kok yang ketemu hanya itu bilangan sama data. Kemarin banyak. Mohon maaf, ya. Oke, siap. Ya. Ini yang sebagian aja yang saya dapat ya Pak ya. Tidak ada saya cari nggak ketemu yang lain. Seperti ini Pak Yus. Ya. Ini kelas ini kalau ini 8 berarti sudah masuk ke SMP. Ada yang 10 Pak, yang P10. Jadi ini memang berkaitan dengan SD, SMP, dan SMA, SMK. Kita membuat soalnya mungkin tidak dipergunakan di SMK saja, tapi dipergunakan di banyak ini untuk 10. Jadi 10 itu SMA, SMK. Jadi berkaitan dengan SMA, SMK. Dan kita kemarin memang benar yang disampaikan Pak apa namanya Pak Arief itu Pak. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan bahwa kita ngajarnya itu nanti dipakai untuk apa namanya dipakai uh, untuk membuat soal. Hanya saja itu memang patokan kita untuk membuat soal. Jadi patokannya kalau kita menggunakan data berarti kita nanti menggunakan data pada waktu menyajikan ini soal ini begitu. Mungkin begitu atau ini uh, pripun Pak Yus monggo. Manut saya. Oke. Oke. Bu Eni ada itu? Bu Eni. Bu Eni.
Nggih. Oh, nggih. Iya. Kalau kalau menurut saya niku nggih, kalau yang saya sajikan tadi, kalau indikatornya memang data dan ketidakpastian, kemudian personal, kemudian apa, stimulusnya itu membuat sendiri, Bu Ibu. Jadi stimulusnya jenengan buat sendiri, tetapi nanti konteks untuk pembuatannya jenengan jenengan sesuaikan dengan personal, sesuaikan dengan apa yang diminta sosial budaya, apa yang diminta apa begitu, kemudian levelnya jenengan buat sendiri. Kalau levelnya knowing atau playing atau reasoning gitu. Jadi jenengan buat sendiri. Jadi di situ sudah Anda buat kisi-kisi, kemudian jenengan buat sendiri. Kayaknya yang disajikan Pak Yus begitu ya kemarin. Dan saya Pak Yus. Oh, hmm. Oh, nggih. Sebenarnya nggih saya rodok bingung niku. Kan kemarin juga kita membahas masalah niku. Yang dikhawatirkan kan prosentase. Kemarin juga saya tanyakan pada Pak Arief nggih. Prosentasenya nanti kalau tidak memenuhi, jadi semua semua sosbud gitu kan. Sing gampang itu di masyarakat semuanya sosbud begitu juga tidak memenuhi syarat. Monggo Pak Yus, saya manut sama Pak Yus nanti kalau misalkan membagi saya siap membantu lah. Apa ya? Di GC ya? Oh alah, iya. Oh anu, yang tiga soal itu nggih, yang tiga soal niku nggih, yang tiga soal. Aduh maaf, yang materi niku nggih, materi bilangan. Ngoten niku nggih, data dan ketidakpastian gitu nggih. Oh sudah komplit. Loh kok saya nggak lihat ya? Aku ki tenan kok. Aku ini yang di dunia mana? Oh nggih. Mungkin indikator sing kayak gitu tadi toh. Coba Pak Yus. Saya tak mau melihat yang itu Pak Yus. Pak Yus ini sudah share screen yang tugasnya nun saya Pak Yus. Hmm. 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 Iya.
Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Ya, Putri Wulan Sampurni. Oh iya, Pak. Mohon maaf saya tidak melihat. Mohon maaf ya Pak Yu, saya tidak melihat. Saya dapat tugas ini berarti ya. Saya yo, pangapunten ya. Oh iya. Oke, mohon maaf Bu Sampurni. Ternyata sudah lengkap di tempatnya Pak Yus, di tugasnya Pak Yus. Semuanya sudah ada. Untuk mohon maaf Pak Yus, saya belum membuka keterangannya itu setiap orang itu hanya mengerjakan satu soal saja nggih berarti nggih. Satu soal saja. Oh ya. Oh gitu nggih. 100 100 berapa nggih? 111 nggih. 111 peserta. Oh iya. Oh, nggih, cuman pengalaman saya saja nggih. Pengalaman pengalaman saya nggih. Mungkin pengalaman
semuanya berbeda-beda, tetapi kalau saya sendiri harus mencari ide. Jadi untuk membuat stimulus itu mencari ide, mengamati dunia luar, kemudian sering-sering membuka internet, di mana letak berita-berita aktual mungkin dari luar negeri juga bisa, dari Indonesia juga bisa. Kemudian setelah itu baru kita membuat stimulus berupa gambar dan informasi dari apa yang akan kita buat itu, kemudian agak sedikit kita berikan pemanis, berikan pemanis, napa nggih, kata-kata atau apa kalau membuat data dari sana yang benar-benar, kemudian ada pemanisnya apa begitu diolah, baru kita masuk pada mengenai materi apa, kemudian apa yang akan kita gunakan rumusnya nanti. Kita mau membuat yang apa namanya? Kita mau membuat yang eh knowing, applying atau yang reasoning gitu, Pak. Kalau saya sendiri, jadi paling sulit untuk saya sendiri adalah membuat stimulus yang aktual, membuat stimulus yang aktual yang kita nyarinya luar biasa. Saya sampai mau menangis. Jadi harus membuat stimulus dulu. Saya buat semua stimulus yang berkaitan dengan apa yang ditugaskan ke saya. Saya buat stimulusnya banyak, kemudian baru saya olah untuk membuat soal-soal tersebut yang diminta. Begitu kalau saya sendiri. Dan itu lemburan karena ini nyon sewu Bapak Ibu, karena ketika kita membuat soal itu setiap hari kita memang webinar seperti ini, kemudian menyajikan apa soal kita yang sudah kita buat, kemudian kita presentasikan dan ditanggapi oleh rekan-rekan semua yang mengikuti sebagai penulis soal juga sama di sana. Jadi kadang kalau kita mau membuat soal gitu makjleb nanti yang elek banget gitu, tapi ya nggak apa-apa sih. Gitu Bapak Ibu, mungkin saya sendiri dan harus lembur-lembur sampai malam. Mungkin penulis soal yang lain tidak hanya AKM juga sama, yang di sini Pak Yus, Bu Eni, Pak Wit, Bu Hartanti itu juga sama. Semuanya pasti lemburan dan kita mesti bercengkrama kalau menulis soal. Begitu pengalaman saya Bapak Ibu. Mungkin Mbak Eni sama Mbak Ardanti atau Pak Triyu sendiri juga. Monggo. Pak Yus, kemarin sebenarnya saya mau bertanya sama Pak Arif, Pak. Mungkin yang pertanyaan ini yang Pak Arif yang disampaikan itu sama Pak Arif. Memang ketika anak-anak ini pada AKM itu di kelas 11, nggih. Padahal materi-materi kalau yang di sekolah kita itu yang namanya peluang data ketidakpastian itu statistik nggih, itu berada di kelas 12. Memang benar di kelas 11 belum disampaikan. Nah, ini untuk mengantisipasi itu seperti apa gitu loh Pak. Jadi eh, memang seperti yang disampaikan Pak Yus juga ketika bertanya ataukah yang di drilling itu hanya 50 orang saja atau seperti apa. Jadi eh, yang dikhawatirkan karena memang tidak memiliki dasar untuk materi mengenai data dan ketidakpastian, hanya memiliki dasar yang lain sebelum itu. Jadi mereka tidak memahami nanti menyelesaikan dengan menggunakan apa begitu Pak Yus. Mungkin saya itu mau menanyakan pada Pak Yus itu bagaimana begitu. Kalau Pak Yus sendiri.
Mungkin ini tadi Pak Yus, pengalaman dari Pak Yus membuat soal sama Bu Eni sama Bu Hartanti atau yang lainnya. Yang dari Pusmenjer. Tidak Pak Yus, saya sendiri juga masih belajar. Nanti saya menengok tugasnya lagi. Tugasnya banyak ini.
Sekali. Betul, membaca. Eh, anu Pak Yus, Pak Yus, ini mungkin mohon maaf, ada Bapak Ibu juga yang menanyakan menika. Anu, mungkin saya sendiri juga sama deh. Anu, pemenentuan untuk KKO-nya itu seperti apa, Bapak, untuk menyesuaikan di dalam konteksnya itu, begitu. Monggo kalau Pak Yus. Ya. Sama Pak, saya yo belajar. Belajar kabeh iki. Ojo banter-banter toh, Dek. Kalau enggak keluar saja, Dek. Dek, Umi lagi ngajar, Dek. Di luar, Dek.
Alhamdulillah. Nun sewu Pak Yus. Kita belum foto bersama loh. Kameranya dibuka, belum foto bersama. 5, 5 lagi. 4, 3. Saya belum mandi, saya belum dandan, nggak apa-apa, jelek nggak apa. Wes atus ya, ora dandan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, bisa, Pak. Ora apa-apa lho, wong ra kangen piye to? Selanjutnya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti untuk videonya kita share ya.